sebelumnya saya telah menjelaskan tentang konsep isolasi sosial, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan isolasi sosial. Sebelum ke topik pembahasan, kita bahas terlebih dahulu apa itu asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan, yaitu suatu metode sistematis dan ilmiah yang digunakan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien dalam mencapai atau mempertahankan keadaan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang optimal. Proses dalam keperawatan itu sendiri terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke, langsung saja kita ke tahap pengkajian. Pada tahap pengkajian akan dilakukan kegiatan observasi tentang keadaan individu atau klien yang mengalami isolasi sosial. Yang pertama, kita tanyakan terlebih dahulu keluhan utama klien. Keluhan yang dialami klien dengan masalah isolasi sosial biasanya berupa menyendiri atau menghindar dari orang lain, komunikasi kurang atau tidak ada, berdiam diri di kamar, menolak interaksi dengan orang lain, dan tidak melakukan kegiatan sehari-hari, dan bersikap dependen. Yang kedua, kaji faktor penyebab seseorang tersebut mengalami isolasi sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi seseorang tersebut mengalami isolasi sosial. Yang pertama ada faktor predisposisi, dan yang kedua ada faktor presipitasi. Faktor penyebab yang sering terjadi pada penderita isolasi sosial biasanya seperti kehilangan, perpisahan, penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan atau frustasi yang berulang, tekanan dari kelompok sebaya, perubahan struktur tubuh, perubahan struktur sosial, terjadi trauma yang tiba-tiba, misalnya harus dioperasi, kecelakaan, diceraikan oleh pasangan, putus sekolah, di PHK, dan perasaan malu karena sesuatu yang terjadi, seperti korban pelecehan. Lalu selanjutnya, kaji aspek fisik maupun biologis, seperti hasil pengukuran tanda-tanda vital yang mencakup tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, dan berat badan, serta keluhan fisik yang dialami oleh klien. Selanjutnya, kaji aspek psikososial mencakup genogram dan konsep diri. Genogram tersebut harus menggambarkan 3 generasi, seperti pada contoh di samping, harus dibuat untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga yang sebelumnya menderita masalah kejiwaan yang sama, karena itu dapat diturunkan dari keturunan berikutnya. Untuk pengajian pada konsep diri dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu citra tubuh, identitas diri, peran, ideal diri, dan harga diri. Seorang yang mengalami masalah isolasi sosial akan terjadi gangguan pada kelima aspek konsep diri tersebut. Seperti contoh pada aspek yang pertama, yaitu citra tubuh. Individu yang mengalami isolasi sosial akan menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah atau tidak menerima perubahan tubuh yang telah terjadi atau yang akan terjadi, menolak penjelasan perubahan tubuh, persepsi negatif tentang tubuh, dan preokupasi pada bagian tubuh yang hilang. Aspek yang kedua adalah identitas diri. Gangguan yang terjadi seperti ketidakpastian memandang diri, sukar menetapkan keinginan, dan tidak mampu mengambil keputusan. Gangguan pada aspek yang ketiga, yaitu peran, berubah atau berhentinya fungsi peran yang disebabkan oleh penyakit, proses menua, putus sekolah, dan PHK. Aspek yang keempat adalah ideal diri, yaitu mengungkapkan keputusasaan karena penyakitnya atau keadaan yang dialaminya saat ini, dan mengungkapkan keinginan terlalu tinggi. Aspek yang terakhir adalah harga diri. Terjadi perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri sendiri, gangguan hubungan sosial, merendahkan martabat, mencederai diri, dan kurang percaya diri. Berikutnya kita dapat mengkaji status mental. Biasanya pada individu yang mengalami masalah pada isolasi sosial akan terjadi kontak mata yang kurang atau tidak dapat mempertahankan kontak mata, kurang dapat memulai pembicaraan, suka menyendiri, dan kurang mampu berhubungan dengan orang lain. Adanya perasaan keputusasaan dan kurang berharga dalam hidup. Dan yang terakhir, kita dapat menilai dari mekanisme coping. Seseorang yang mengalami isolasi sosial saat mendapat masalah takut dan tidak mau menceritakannya kepada orang lain, lebih sering menggunakan coping menarik diri. Mekanisme coping itu sendiri adalah mekanisme untuk mengatasi perubahan yang dihadapi atau beban yang diterima tubuh, dan beban tersebut menimbulkan respon tubuh yang sifatnya non-spesifik, yaitu stres. Mekanisme coping itu sendiri merupakan proses yang dilalui individu dalam menyesuaikan situasi yang penuh dengan stres. Baik, selanjutnya ada proses keperawatan berikutnya, diagnosa. Diagnosa yang dapat diangkat dari klien yang mengalami isolasi sosial, yaitu isolasi sosial menarik diri. Proses keperawatan yang ketiga yaitu intervensi. Intervensi keperawatan atau perencanaan merupakan
keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan yang ingin dicapai. Hal yang akan dilakukan termasuk bagaimana, kapan, dan siapa yang akan melakukan tindakan keperawatan. Intervensi keperawatan dilakukan selama 3 hari dengan melakukan SP atau strategi perencanaan yang dilakukan dengan pasien maupun keluarga. Selanjutnya, SP yang dilakukan pada pasien adalah sebagai berikut: melakukan SP1 dengan cara membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi penyebab isolasi sosial, berdiskusi dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain, mengajarkan pasien cara berkenalan. Selanjutnya, melakukan SP2 dengan cara membantu pasien dalam memasukkan kegiatan berbincang-bincang dengan orang lain sebagai salah satu kegiatan harian. Melakukan SP3 memberikan kesempatan kepada pasien berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Selanjutnya, memberikan SP kepada keluarga klien. Yang pertama, melakukan SP1 dengan cara mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Lanjut, menjelaskan cara merawat pasien dengan isolasi sosial, dan melakukan SP2 dengan cara melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan isolasi sosial. Melakukan SP3 dengan cara melatih keluarga melakukan secara langsung kepada pasien yang menderita isolasi sosial tersebut. Tahap proses dari keperawatan selanjutnya adalah implementasi. Implementasi keperawatan dilakukan setelah menentukan intervensi, dan implementasi dilakukan setelah intervensi sesuai dengan intervensi. Tahap dari proses implementasi antara lain seperti prainteraksi, orientasi dan perkenalan, tahap kerja, dan tahap koordinasi. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari asuhan keperawatan. Dalam evaluasi tersebut akan menilai keberhasilan dari tindakan yang sebelumnya telah diberikan pada klien. Evaluasi terdapat 2 jenis, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir untuk menilai keberhasilan tujuan. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.